tiga hal ini: doa, puasa, dan amal kasih. Dalam khotbah di bukit, Matius bab 6, Yesus berkata, "Jika engkau memberi sedekah, hendaklah engkau memberikannya secara tersembunyi." Perihal memberi sedekah atau amal kasih ini sudah juga didengungkan oleh Nabi Yesaya dalam tulisannya bab 58, di mana ia berkata, "Inilah puasa yang kukehendaki, yaitu bahwa kamu memecah-mecahkan rotimu dan berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Ketika engkau menyambut orang miskin, engkau menyambut orang telanjang, dan engkau tidak menyembunyikan diri dari hadapan mereka." Saudara-saudariku, doa, puasa, dan amal kasih adalah sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Doa lebih menata hubungan saya dengan Tuhan, puasa lebih menata perkembangan perbaikan diri pribadi saya, sementara amal kasih menata, memperbaiki, memperbaharui relasi saya dengan sesama. Di masa prapaskah ini, sekali dayung, 3 pulau terlampaui, 3 kemajuan dan perbaikan kita raih, yaitu relasi dengan Tuhan, pengenalan diri dan perbaikan diri yang lebih baik, dan relasi dengan sesama. Kita sudah lihat yang pertama doa, yang kedua puasa, dan saat ini yang ketiga itulah amal kasih. Mengapa gereja meminta putra-putrinya beramal kasih? Kitab suci Perjanjian Lama sudah menganjurkannya. Amal kasih adalah pemberian, entah berupa uang, entah berupa materi, ataupun bantuan-bantuan rohani lainnya yang diberikan kepada orang lain atas dasar cinta kasih. Kitab suci Perjanjian Lama menekankan hal ini. Misalnya Amsal 29. Orang yang baik hati akan diberkati hidupnya karena ia berbagi rezeki dengan saudara-saudarinya yang miskin. Tobit bab 4. Nasihat-nasihat dan buah positif dari memberi sedekah adalah membebaskan orang dari maut dan kegelapan. Sedekah ibarat menimbun berkat bagi masa sulitmu, siapa tahu di hari-hari mendatang. Sedekah adalah persembahan yang baik bagi Tuhan dan membuat Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Penulis kitab Sirah bab 3 mengatakan, dosa-dosa manusia bisa dipulihkan oleh kedermawanannya. Mengapa gereja menganjurkan putra-putrinya beramal kasih? Yesus sendiri yang menyuruhnya. Dalam Matius 19 ayat 21, Yesus mengatakan, "Jika kamu mau mengikuti aku, jualah segala milikmu, bagikanlah kepada orang-orang miskin, dan ikutilah aku." Yesus menegaskan juga, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diberikan oleh tangan kananmu. Jemaat Kristen purba di zaman Kisah Para Rasul telah mempraktekkan perintah Yesus ini secara sangat menyolok seperti dilaporkan Kisah 4:32-37. Mereka sehati sejiwa, tak ada yang menyatakan ini kepunyaanku, itu kepunyaannya. Mereka saling berbagi, mereka saling memenuhi kekurangan satu sama lain, saling peduli dan saling melengkapi. Kita juga ingat pada akhir kisah Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, Yesus mengatakan kepada para pendengarnya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Mengapa kita beramal kasih? Karena setiap saudaraku adalah berarti bagiku. Kita tahu kita semua adalah secitra dengan Allah. Kita adalah imago Dei, secitra dengan Tuhan. Setiap manusia mempunyai harga diri, mempunyai martabat, layak untuk hidup layak sebagai manusia. Kita bisa senang melihat orang yang gagah perkasa, sehat, penuh berkat, tanpa kekurangan.
Tapi kita juga harus merasa uneasy, imperfect, tergugah, terketuk nurani kita jika melihat ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, di bawah garis kemanusiaan, dililit hutang, hidup tak layak rohani maupun jasmani. Ada rasa bersalah, ada rasa ikut bertanggung jawab seperti halnya orang Samaria yang baik hati itu. Dia lalu tergugah, memberi waktu, memberi uang, memberi perhatian, sampai orang yang ditolongnya itu sembuh total. Setiap sesamaku berarti bagiku, juga kemalangannya, juga kekurangannya. Apalagi ketika saya mampu berbuat sesuatu untuk saudara-saudariku ini. Bukankah hal ini mengingatkan kita akan Kristus sendiri seperti ditulis oleh Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus bab 8 ayat 9, katanya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka inilah giliran kita untuk meneladani Yesus, membagikan kekayaan kita untuk mereka yang lebih miskin, supaya kita boleh menjadi kebaikan dan kekayaan bagi orang lain. Mengapa kita beramal kasih? Amal kasih kita adalah semacam tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Satu hal harus kita ingat, semua yang saya punyai, uang, bakat, talenta, waktu, harta milik, bukanlah milik pribadi saya semata-mata. Semuanya ini berasal dari Tuhan. Maka saya dengan rendah hati mengakui, memberi, berbagi, menjadikannya sedekah dan derma bagi yang lain. Apa saja yang Tuhan titipkan kepada saya menjadi agen saluran rahmat Tuhan. Wow, great. Derma saya adalah ungkapan terima kasih saya kepada Tuhan yang mencukupkan, bahkan melebih-lebihkan hidup saya. Derma saya adalah ungkapan syukur saya diberkati untuk menjadi berkat. Oh ya, dibuang sayang. Ketika engkau diberkati dan Tuhan memberikan kelimpahan kepadamu, maka engkau bukan harus meningkatkan standard of living, tetapi engkau harus meningkatkan standard of giving. Saudara, bagaimana seharusnya kita beramal kasih? Pertama, dengan kasih. Kasih adalah hukum pertama dan utama. Kasih adalah dasar dari amal kasih. Saya berderma berarti saya mengasihi. Kasih adalah menghendaki kebaikan orang lain. Misalnya dengan membantu orang miskin. Bukan hanya secara ekonomis. Kemiskinan itu juga menyangkut kemelaratan. Orang yang menderita secara rohani tanpa kasih sayang, ketakutan, trauma, luka batin, hidup dalam permusuhan atau kebencian. Apapun yang saya berikan, langsung atau tak langsung, saya berikan atas dasar kasih, atas dasar nada dasar cinta. Karena memberi dengan cinta, maka janganlah memberi sambil menggerutu. Janganlah memberi sambil ngomel-ngomel, sambil hitung-hitungan. Lihat-lihat dulu, dia kasih berapa, lalu saya juga mau kasih berapa. Ada wartawan, ada komsos paroki atau tidak, dia upload atau tidak. Kedua, kita beramal kasih dengan pengorbanan. Saya berderma berarti saya mengorbankan sesuatu. Ada nilai pengorbanan dalam pemberian saya ini. Entah uang, entah materi, entah waktu, entah tenaga. Misalnya, jatah uang makan dan rekreasi saya bulan ini, saya cut, saya potong. Saya ambil sebagian untuk saya dermakan, untuk saya jadikan persembahan, entah di gereja, entah untuk karya-karya amal, entah langsung kepada orang yang berkebutuhan.
Dengan ini saya mengorbankan sebagian dari kesenangan, dari kepuasan saya untuk saudara-saudariku yang lain. Inilah unsur pengorbanan. Ada sesuatu yang saya korbankan dari diri saya. Maaf, jangan memberi derma hanya kalau saya beruntung, hanya kalau saya mendapat berkat, hanya kalau saya berkelebihan atau usaha saya diberkati. Contoh paling jelas Yesus berikan dalam kitab suci ketika ia memuji janda yang miskin. Janda itu dipujinya karena janda itu memberi dari seluruh kehidupannya. Ia memberikan seluruh nafkahnya, kata Yesus. Jangan memberi uang-uang sisa, uang parkir yang engkau sendiri tidak butuhkan, lalu kau berikan kepada Tuhan, kepada gereja, dan kepada orang lain. Tidak perlu kita memberi semuanya, karena engkau juga butuh, keluarga butuh, usahamu butuh. Tetapi dermamu harus mengandung nilai pengorbanan. Engkau memberi sesuatu yang berarti bagi Tuhan dan berarti bagi sesama. Kendati karena itu engkau sendiri merasa menanggung kekurangan. Itulah pengorbanan, itulah derma yang sesungguhnya. Ketiga, berikanlah amal kasihmu dengan murah hati dan dengan teratur. Apa maksudnya? Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati adanya. Takaran, ukuran yang melimpah, yang tumpah ruah yang kau pakai untuk orang lain akan dipakai untukmu juga. Yesus sekali lagi mengatakan dalam khotbah di Bukit Matius 5, berbahagialah orang yang murah hati, mereka akan beroleh kemurahan. Selain dengan murah hati, kita perlu juga memberi secara teratur, tetap, reguler, anytime, anywhere. Jangan memberi hanya menjadi keutamaan yang sementara saja, sambil lalu. Perlu menjadi habit, kebiasaan, keutamaan, bahkan panggilan kita. Keteraturan dalam memberi, dalam berbagi, dalam berderma menunjukkan kedewasaan Kristiani kita, bahwa kita mampu membuat pilihan bebas untuk sungguh-sungguh menjalankan perintah pertama dan utama, kasihilah sesamamu, khususnya dengan berbagi, bersolidaritas dengan mereka yang berkekurangan. Perhatikanlah, gereja menganjurkan kepada kita 7 karya belas kasih jasmani maupun rohani, seperti dilaporkan dalam Matius 25. Di sana kita mengenal 7 karya belas kasih jasmani, yakni memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, memberikan tempat tinggal bagi tunawisma, mengunjungi yang dipenjara, melawati yang sakit, dan memakamkan orang yang wafat. Ada 7 karya belas kasih rohani yang dianjurkan oleh gereja. Menasehati yang ragu, bimbang, dan bingung, mengajar yang belum tahu, menegur yang berdosa dan bersalah, menghibur yang menderita, mengampuni orang yang sering menyakitimu, menerima dengan sabar orang yang selalu membawa kesusahan dan kesulitan padamu, dan berdoa bagi orang yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ternyata kita bisa beramal kasih secara rohani juga, lewat waktu, pikiran, kehadiran, nasihat, pendengaran kita, perhatian kita, kepedulian kita, bantuan dan pertolongan kita kepada orang-orang yang berkebutuhan. Jadilah volunteer, relawan, bahkan anggota dalam tim doa paroki atau kelompok kategorial, dalam tim pastoral, dalam tim konseling, untuk bisa melakukan dengan lebih baik 7 karya belas kasih rohani tadi.
Jangan lupa, doa, derma, dan puasa bukanlah sesuatu yang baru dan belum pernah kita lakukan. I believe. Ini adalah 3 pilar hidup Kristiani yang sesungguhnya sudah biasa kita praktekkan dan kita lakukan. Hanya keistimewaannya di masa Prapaskah ini, gereja minta agar doa, puasa, dan amal kasih ini diintensifkan, digalakkan, dibuat lebih sering, baik kuantitas maupun kualitas. Tingkatkan mutu maupun nilainya. Misalnya, jika kau sudah terbiasa memberikan derma 10% untuk persembahan hari minggumu, tingkatkanlah jadi 11 atau 12% sesuai kemurahanmu. Jika terbiasa memberi tips pada pembantu, pada driver, kepada security, sekian, berikanlah ekstra kepada mereka. Jika terbiasa hanya memberi kepada umat Katolik yang berkekurangan, melebarlah. Lintas bataslah, lintas gereja, lintas agama, untuk berbagi, untuk berderma, beramal kasih dengan sesama saudara-saudarimu yang lain. Fratelli tutti, kata Paus Fransiskus. Oh ya, perlulah juga aksi amal kasihmu direncanakan, disadari dan dikehendaki oleh hati dan budimu. Bukan tunggulah kalau pas ada kelebihan, saya memberikan. Begitu pula, jika engkau tidak pernah bertemu orang miskin di jalan, anak yatim piatu atau anak terlantar, siapkanlah sebuah kotak di rumah, box of mercy. Ingat, setiap kau mengisinya, Allah juga mengisi stok mersimu di akhirat. Siapkan kotak amal kasih di kantormu, di ruanganmu, di rumahmu. Dan kotak-kotak ini menjadi bukti bahwa aku serius mau berderma. Aku serius mau berkurban. Aku serius mau berbagi. Aku mau mengasihi. Aku mau peduli. Aku mau care. Aku mau share dengan mereka yang berkebutuhan. Dan setiap kali kau mengisinya, kau mulai merasakan happiness. Karena kau mampu berubah, lebih mengintensifkan dermamu, sedekahmu, dan amal kasihmu lewat box of mercy-mu, lewat kotak kasihmu, lewat kotak aksi puasa pembangunanmu. Saudara-saudari, saya ingin memberikan tantangan. Pertama, beranilah membuat sebuah aksi nyata, derma, juga doa dan puasa. Tentukanlah bagi dirimu aksi mana yang akan kau buat. Derma misa, derma khusus bagi yang berkebutuhan, karya belas kasih mana, jasmani atau rohani, yang sungguh-sungguh engkau mau buat. Pilih salah satu atau salah dua yang sungguh-sungguh kau mau jalankan dengan serius. Jangan sampai masa Prapaskahmu lewat tanpa sebuah aksi nyata yang sempat dilakukan. Tantangan kedua, lakukanlah karya amal kasihmu secara tersembunyi. Ingat pesan Yesus, janganlah orang tahu bahwa engkau memberi sedekah. Nah, lakukanlah sebuah amal kasih tanpa diketahui orang yang kau tolong dan yang kau bantu itu. Misalnya, engkau membayarkan dana duka atau dana sehat di paroki dari satu atau dua keluarga yang sangat kurang mampu. Biarlah mereka surprise ketika datang ke sekretariat paroki. Wow, sudah dibayarkan 1 tahun penuh oleh siapa? Nobody knows. Pahalamu besar di surga. Beranilah misalnya membantu perbaikan fasilitas persekolahan Katolik, entah menambahkan sarana komputer, buku-buku perpustakaan, wifi untuk sekolah, memperbaiki kantin sekolah yang lebih sehat.
tanpa mengumbar berita, tanpa diumumkan dalam pengumuman gerejani. Upayakanlah makanan bergizi bagi para balita atau para lansia yang tiba-tiba kaget di pintu rumah mereka sudah ada kotak makanan bergizi, tanpa mengetahui malaikat siapa yang telah berbuat baik bagi mereka. Tuhan yang melihat semuanya itu akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara, 3 hal ini, doa, puasa, dan amal kasih, menjadi PR, menjadi panggilan kita di masa Prapaskah ini. Selamat maju, selamat bertumbuh lebih intens dalam doa, puasa, dan amal kasih. Tuhan berkenan, Tuhan ingin kau bahagia di masa Prapaskah tahun ini lewat doa, puasa, dan amal kasih-Mu. Sebagai penutup, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu untuk Anda. Whatsoever you do, to the least of my brother, that you do unto me. Whatsoever you do, to the least of my sister, that you do unto me. When I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. Now enter into the house of my Father. God bless you. God bless you.